Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TPRI di mana berada? Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 15 April 2022 bertepatan dengan 13 Ramadan 1443 Hijriah. Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi secara tidak langsung tentunya di rangkaian acara Hikmah Ramadan di hari ke-13. Ada yang 13, ada yang 14 hari ini. Yang nak 13 lah, yang nak 14 lah yang jadi masalahnya. Kalau masih ada yang 10. Puasa hari ke-13, puasa 10 berarti batal 3 hari tu. Macam biasa pemirsa TPRI di mana berada, acara Hikmah Ramadan hadir di layar kaca sampai ke merapat pukul 6 kaget. Dan kaget bagi pemirsa yang nak bertanya-tanya seputar masalah agama, pacak bertelepon di 0711 311 454. Kita membuka tanya jawab hanya membahas masalah agama, masalah ekonomi, masalah pribadi, WAW. Dan kita informasikan juga pemirsa TPRI kalau beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya itu pukul 18:05, jam 6:05. Dan hadir juga di tengah-tengah kita para ibu-ibu ini sudah standby dari jam 2 siang tadi. Ini kalau sampai tidak dipanggil engkau membawa acara ini. Ini ada ibu-ibu Majlis Taklim dari Darul Falah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pemirsa TPRI di mana berada, tema kita hari ini Ramadan dan kecerdasan emosional. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Rektor UIN Raden Patah, para pemirsa TPRI di mana berada, sejenak akan kita dengarkan pembacaan firman Allah, ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan. Ustazah Hajah Ondiana SAG akan membaca surat Ali Imran 133 sampai 134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TPRI di mana berada, tema kita hari ini Ramadan dan kecerdasan emosional. Telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya, Ibu Profesor Dr. Nyayu Fauzia SAG MSI. Beliau ini salah satu wanita inspiratif Sumatera Selatan dan juga tercatat sebagai Rektor Universitas UIN Raden Patah. Sehat Ustazah? Bingung aku manggil Ustazah, manggil Ibu Basing lah. Basingnya Kalau biasa sehari-hari manggil Ibu, acara keagamaan manggil Ustazah. Izin Ibu Profesor, kira-kira cak mana penjelasan dari Ramadan dan kecerdasan emosional ini? Iya, terima kasih ya Najib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi seperti pertanyaan ya Najib, apa hubungan Ramadan dengan kecerdasan emosional? Iya. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Bulan di mana kita ditempa untuk menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih berkualitas. Secara umum sebenarnya Ramadan itu adalah ajang bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Tetapi sebenarnya di balik itu juga ada aspek-aspek lain yang bisa kita peroleh dari bulan Ramadan ini. Di antaranya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional ini adalah salah satu konsep psikologi, yaitu sebuah kemampuan dalam kita mengontrol emosi kita dan memahami emosi orang lain. Nah, kecerdasan emosional ini mungkin bisa kita gambarkan, mungkin ibu-ibu sering menonton di media, adanya guru yang memukul siswanya sendiri, atau bahkan mungkin ada suami yang bahkan membunuh istrinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang bersangkutan tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, kemampuan mengontrol diri itu adalah bagian dari kecerdasan emosional. Selain tentunya juga tadi kemampuan memahami emosi orang lain dan juga kemampuan berempati pada perasaan orang lain. Nah, ini kaitan antara Ramadan dan kecerdasan emosional ini sangat penting karena bisa dikatakan tadi Ramadan adalah bulan di mana kita menempa potensi-potensi yang kita miliki. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting karena bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan hidup seseorang 80% itu ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya. Sementara kecerdasan intelektual hanya 20%. Nah, kenapa saya katakan Ramadan sebagai bulan di mana kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita? Seperti kita tahu bahwa di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa wajib. Nah, dalam hal puasa ini kan kita menahan diri, hakikatnya menahan diri dari lapar, dari dahaga, bahkan juga menahan diri dari segala perilaku-perilaku negatif yang tentunya dilarang selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, di dalam kita
menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan atau menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, disinilah esensi kita mengontrol diri kita. Tidak ada yang melarang kita, tidak ada yang mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri saat kita melakukan ibadah puasa. Kita tidak makan yang ngontrol diri kita, tidak minum yang ngontrol diri kita, bukan orang lain. Karena hakikatnya kita bisa saja makan sembunyi-sembunyi atau minum singitan, ya, tapi kan kalau kita puasa yang sesungguhnya adalah kita mengontrol diri kita. Nah, kebiasaan atau hal-hal yang kita lakukan dalam mengontrol diri selama menjalankan puasa, ini adalah bagian dari kecerdasan emosional. Selain itu juga puasa juga mengajarkan kita untuk meningkatkan empati. Jadi pada saat puasa kita merasakan bagaimana beratnya menahan rasa lapar, menahan rasa haus, yang itu mungkin dialami oleh sesama kita yang berkekurangan. Nah, dari situ timbul rasa empati kita. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Ramadan ini adalah suatu proses yang penting bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kontrol diri dan kemampuan kita meningkatkan empati. Aku juga ada kedekatan emosional. Aku dengan ibunya ada kedekatan emosional. Yeah. Ibu namanya aku emosi terus. Ya, emosi itu ada dua, ya Najib. Ada emosi positif, ada emosi yang negatif. Kalau yang positif ya ditunjukkan dari perasaan sayang, senang, ya. Tapi kalau negatif itu kan marah, benci, takut, itu emosi yang negatif. Nah, yang sebenarnya yang harus kita kontrol atau kita kendali itu kan bukan hanya emosi yang negatif, tetapi emosi positif juga kita harus kontrol. Kita terlalu bahagia sementara di samping kita ada orang yang sedang bersedih, sedang tertimpa musibah, itu harus kita kontrol. Jangan sampai orang ini merasa ini seolah-olah tidak berempati. Nah, ini penting sekali ini. Jadi emosi itu ada dua kategori, ada emosi baik, ada emosi yang jahat. Betul. Jadi kalau emosi jahat nak marah aja kan emosi. Kalau emosi baik ya bentuk kepedulian kita dengan orang sekitar ya. Baik pemirsa TPRI di mana berada, kembali kami informasikan bahwa beduk dan azan maghrib itu pukul 6 lewat 5 menit. Kalau pukul 8 lah isak sesuai. Dan juga kaki nak bertanya-tanya di 0711 311 454. Kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan, kita dicoba melalui persoalan keluarga, kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. nggak mau dilupain. Mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali.
Seberapa cinta kita? Seberapa bangga kita Seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Untuk Indonesia. Demi asa untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Baik pemirsa TPRI di mana berada, masih di rangkaian acara Hikmah Ramadan, masih dengan narasumber kita yang sama-sama kita hormati, Ibu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG/MSI. Baik, sebelum kita angkat telepon di line telepon 311454, izin Bu, tadi kan ibadah puasa yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Kira-kira ada ibadah lain enggak yang berkaitan dengan kecerdasan emosional ini, Bu? Ya, makasih ya Najib. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kan ini tidak hanya sekedar ibadah puasa ya ibu-ibu ya, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain karena pada bulan ini kan pahala dari semua amal ibadah yang kita lakukan itu kan berlipat ganda ya. Nah, diantaranya selain puasa itu adalah qiyamul lail. Atau biasa kita sebut dengan sholat malam, atau ibu-ibu mungkin lebih kenal dengan sholat tahajud. Ya, apa keterkaitan sholat tahajud dengan kecerdasan emosional? Sudah ada penelitiannya ya Najib. Jadi ada penelitian dan itu penelitian disertasi di Universitas Airlangga yang membuktikan bahwa qiyamul lail ini sangat bagus untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Bahkan qiyamul lail atau sholat tahajud itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit kita, termasuk penyakit fisik maupun psikis. Nah, di sini qiyamul lail kenapa begitu dahsyat ya, begitu ampuh dalam meningkatkan kecerdasan emosional? Karena ketika kita melaksanakan qiyamul lail itu kan di tengah malam, sunyi, hening, di mana semua aktivitas terhenti. Nah, pada saat itu kan kita merasa ketika kita melakukan qiyamul lail kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik. Seolah-olah kita berada di ruang psikiater, kita berkonsultasi, kita menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan semua persoalan kita, atau kita curhat lah kalau bahasa sehari-harinya. Kalau kita curhat dengan sesama manusia kan biasanya bukan solusi yang kita peroleh, tapi nambah persoalan. Nah, tetapi kalau kita curhat dengan Allah, insya Allah kita akan memperoleh solusi. Dengan kita memperoleh solusi, itu kita akan memperoleh ketenangan. Nah, kita yang rutin, kita yang terbiasa melakukan qiyamul lail, itu akan memperoleh ketenangan dalam kehidupan. Dan ketenangan ini adalah kunci dari kecerdasan emosional. Orang bisa mengatasi emosi positif atau emosi negatif yang tadi amarah segala macam itu bisa dikontrol kalau dia dalam kondisi tenang. Orang yang tenang ketika dia emosi ya memang tidak ada orang yang bisa menghindari emosi. Melainkan diam kok ya, diam dulu. Ya. Tetapi ketika yang baik itu adalah emosinya masih dikontrol oleh akal. Jadi bukan dikontrol oleh nafsu atau emosinya sendiri. Nah, inilah pentingnya ketika dia rajin melakukan sholat tahajud, dia akan lebih tenang dalam menghadapi semua persoalan, termasuk ketika dia sedang emosi, dia bisa menghadapinya dengan baik.
Pecah akuran itu, Bu. Ya Najibnya itu. Pecah akunnya itu. Kita akan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Naria dari Spring Hill. Nario di? Spring Hill, Talang Kelapo. Oh, Spring Hill sinilah. Oh, kayo Iya. galo sana. Tidak pulau. Iya, uji kabang beli rumah itu tidak boleh kredit, harus cash. Nak nanya apa, Nario? Tidak, nanya ini yang apa? Emosi itu ya. Iya. Terkait emosi. Nah, Sebenarnya. kadang-kadang kita kan di bulan puasa nih, ya memang harusnya dikendalikan. Cuman untuk pengendalian kecerdasan emosional itu kira-kira mana yang efektif supaya kita tetap bisa sampai selesai Ramadan itu, Bu? Iya. Itu baik Pak Sunario? Ya itu bela. Ya, makasih Pak Makasih Sunario. ya. Ya, sama-sama. Iya. Langsung dijawab ya. Langsung jawab, Ibu. Iya. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih Pak Sunario. Pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana cara mengendalikan emosi, terutama di bulan suci Ramadan. Sebenarnya kita mengendalikan emosi bukan hanya bulan suci Ramadan. Iya. Sebaiknya kita terus-menerus bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu bukan memendam emosi. Menahan emosi bukan, beda. Kalau kita menahan itu kita memendam sedalam-dalamnya dan itu bisa menjadi sebuah penyakit. Stroke. Iya, ya darah tinggi, Darah stroke, tinggi, segala stroke. macam. Tapi kalau mengendalikan, kita tetap mengontrol emosi kita. Saya katakan tadi, emosi kita masih dikontrol oleh akal kita, oleh logika kita. Jadi ketika kita ingin marah, misalnya tadi guru mau marah ke siswanya, dia logikanya berjalan di situ. Oh, kalau saya marah, apa yang terjadi? Apakah murid ini berubah setelah saya marah? Kalau ternyata setelah marah masih bandel, masih nakal, berarti nggak ada gunanya kan marah. Kenapa saya harus marah? Berarti dia bisa berpikir bagaimana saya menggunakan cara-cara yang lain untuk memperbaiki perilaku siswanya. Begitupun seorang suami atau seorang istri suami marahi istrinya atau istri memarahi anak-anaknya. Ketika dia menempatkan akal atau logika di atas emosinya, maka insya Allah lebih terkendali emosinya itu. Ibu-ibu nak nanya, Bu. Boleh. Mana apa nak tanya ke? Jangan tanya gaji ya. Tak jawab lagi tanya THR. Baik pemirsa, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Pala. Di mana Darul Pala nih? Oh jauh, jalan ke sini nih. Ah? Pakai bandara. Oh, semacam pesawat galau ini. Apa nak tanya ke Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Bu Ustazah, Profesor, bagaimana cara mengendalikan emosi yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disinggung, emosi negatif itu banyak sekali Bu ya. Tadi marah, diantaranya kemudian benci, takut, dan sebagainya. Jadi emosi negatif ini emosi yang berpengaruh buruk terhadap kita. Jadi kalau kita sering emosi negatif itu fisik kita akan terganggu. Yang tadi kalau kita sering marah, yang terjadi mungkin tensi kita naik. Kata Najib tadi bisa stroke. Kalau sering marah. Tapi gimana nih mengendalikan, ya? Ya, tidak dimarah aku tidak tahu kaki Bu. Jadi saya katakan marah itu kan boleh, tetapi kita harus mengatur marah itu pertama pada orang yang tepat, ya, pada waktu yang tepat dan dengan kadar marah yang tepat. Pada waktu yang tepat artinya kita marahnya pada saat orang itu melakukan kesalahan, jangan kesalahannya kemarin sudah numpuk-numpuk kita marahnya hari ini, yang dimarahkan bingung. Ini ngapo, tahu-tahu marah gitu kan. Aku lalamun ya nunggu gini. Itu tidak boleh. Lagi nih kau tunggu. Iya, itu nggak boleh. Kita memendam, terus kita kumpulkan, baru kita marah, nggak boleh. Yang kedua pada orang yang tepat, jangan marah pada suami dilampiaskan kepada murid atau kepada orang lain. Itu tidak boleh. Karena yang dimarah juga kan bingung, sakit hati. Salahku apa kok dimarah-marah gitu kan? Sama ibu ini. Ya, kemudian yang ketiga, marah dengan kadar yang tepat. Ya jangan berlebihan lah. Kira-kira marah dengan
Ya marah dikit sudah cukup ya sudah, tidak usah terlalu berlebihan. Jangan sampai pula yang tadi kita baca di media, suami marah dengan istri sampai membunuh, padahal kadang-kadang masalahnya sepele gitu. Begitupun guru marah ke muridnya, masalah sepele, murid tidak ngerjakan PR, tapi marahnya sambil mukul misalnya, itu kan berlebihan. Jadi kuncinya 3 itu Bu ya. Kemudian tadi tetap dikontrol oleh akal. Jadi setiap kali kita akan marah, kita harus menempatkan logika kita di atas kemarahan itu. Jadi emosi itu harus dikalahkan oleh akal. Sehingga ketika kita emosi, akal kita gunakan. Kalau saya marah begini apa yang terjadi? Nah, kalau kita sudah berpikir begitu, stop marah kita, Bu. Kalau dalam ajaran Islam itu ketika kita berdiri sebaiknya kita duduk kalau marah ya. Kalau belum berhenti juga setelah duduk, kita berbaring. Masih juga marah, ambil wudhu, sholat. Nah itu ajaran Islam. Nah, jadi ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan ya seringkali emosi itu kan dikonotasikan ya marah. Padahal sebenarnya emosi itu banyak, ada yang positif, ada yang negatif dan semuanya harus dikendalikan ya Najib. Karena emosi positif pun kalau terlalu berlebihan itu bisa membuat yang lain tersinggung. Misalnya baru dapat rezeki besar, tadi ya Najib baru dapat dolar misalnya kan. Nah ini kan kalau terlalu gembira, terlalu bahagia, lalu yang sebelah kita lagi dapat musibah, itu akan tersinggung. Nah ini kecerdasan emosi ini penting sekali. Bahkan tadi saya katakan itu hasil penelitian 20 tahun ya Najib oleh Daniel Goleman. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu lebih sukses atau lebih berhasil dalam hidupnya dibandingkan hanya sekedar memiliki kecerdasan intelektual. Jadi 80% itu kecerdasan emosional yang menentukan. Akunian itu Bu. Pokoknya bagus-bagus akunian. Iya, Najib galau. Iya. Sekali lagi ya. Jadi Ibu kalau misalnya emosi agak dikontrol dikit, jangan lagi nak marah dengan orang rumah, nak ngunting baju, lagi nak mabit ke gelang. Ada banyak piring terbang. Piring terbang, bukannya apa Bu, angsurannya belum lunas. Ada lagi yang nak bertanya? Iya. Langsung baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prof, saya atau pada umumnya orang awam kalau sudah bilang emosi itu hanya taunya marah gitu, Dok. Artinya emosi negatif. Dan emosi negatif itu datangnya kan tiba-tiba ya, Prof. Misalnya ketika dalam berkendara kita melihat di depan kita misalnya pada dasarnya ibu-ibu mungkin kurang sadar naik motor lampu sennya ke kanan arahnya tapi ternyata beloknya ke kiri. Untung kamu sadar Bu, itulah cerita kami lanang. Iya, sehingga kita yang di belakangnya itu kadang-kadang ibu ini gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang kepingin buka kaca mobil, oi sejak kapan punya motor kan gitu. Emosi gitu Bu. Nah hubungannya dengan itu bagaimana kita mengendalikan diri supaya emosi itu tidak meletup-letup. Kemudian hubungannya dengan kita berpuasa apalagi dalam bulan suci, berdosakah kita kalau kita misalnya seperti gerakan tadi, oi sejak kapan punya motor? Itu kategori berdosa apa tidak, Prof? Demikian, Prof. Terima kasih. Mohon dijelaskan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku amun orang cek itu kalau aku buka kaca baru apa ke Palembang. Kalau aku buka, baru ini ke Palembang. Mungkin di dusun sampai tak kati aturan. Iya, karena jalannya tak kati ini. Iya, tak perlu kami gitu sekarang dia. Dan mungkin hari ini di puasa yang ke-13. Nah, ibu-ibu ini mengakui sama-sama ibu tuh, sama-sama ibu-ibu tuh cek itu nggak motor kan. Baik Bu, mungkin bisa ditanggapi. Iya, makasih Bu. Jadi terkait ada 2 pertanyaan tadi. Pertama, berdosakah mungkin kita kalau kita negor orang tadi ya? Ya sebenarnya kalau
kalau dalam Islam itu kan menyakiti orang lain itu dosa lah. Ya sebenarnya sesama kita, sesama manusia, apalagi sesama muslim, itu kan muslim sesama muslim adalah bersaudara. Ya bahkan kalau sesama muslim satu disakiti, maka harusnya kita yang lain juga merasa tersakiti. Nah ini apalagi kalau kita menyakiti teman kita sendiri atau menyakiti sesama muslim, walaupun tadi bukan teman ya, tetapi orang yang mungkin kebetulan bertemu di jalan. Ya tetap saja itu, tapi wallahu alam apakah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil ya, tapi saya kira itu termasuk dosa kecil. Tetapi bagaimanapun kalau dosa kecil itu ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar. Ya itu menurut saya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengendalikannya, ini meledak-ledak kan, meletup-letup, ini cak mana nahannya. Ini kok ibu ini kayak nggak ngerti bahwa di belakangnya ada mobil ya, saya mau lewat kok sennya ke kanan, kita ke kanan nggak bisa, ternyata dia ke kiri gitu kan. Nah sebenarnya kan tadi saya katakan, kita kembalikan lagi logika kita yang menguasai kita, jangan emosi kita. Ketika logika kita menguasai, oh mungkin dia ini tidak tahu. Tadi kata Yai Najib, mungkin baru datang dari dusun, baru datang. Jadi mungkin kadang-kadang kita ini banyak juga, mohon maaf, yang SIM-nya nembak Yai Najib. Jadi dia tidak tahu aturan bahwa kalau belok kiri itu harus sen kiri misalnya, belok kanan harus sen kanan. Ini kadang-kadang mungkin banyak pikiran. Nah kita memahami ya, mungkin banyak pikiran. Kadang-kadang ibu nih banyak pikiran, ibu-ibu nih, bawa motor, tapi pikirannya kemana-mana. Duit 50, nak beli ayam, beli uak, beli ayam, beli uak. Iya, laju lupa pindah ke sen tadi, dari sen kiri yang sebelumnya lupa dipindah ke kanan atau sebaliknya. Jadi kalau kita memahami seperti itu, insya Allah hilang Bu emosinya. Oh mungkin dia lagi banyak masalah. Aku juga kalau lagi ada banyak masalah mah itu misalnya. Ya memahami intinya. Misalnya, mungkin dia tuh di jalan tuh bimbang, nak ke pasar, tapi duitnya dikit, apa nak beli kayam, apa beli kiwa aja itu kan. Apalagi habis dimarahi lakinya. Apa dimarahi lakinya. Tapi kalau misalnya dimarahi laki duit itu ada, tak boleh lah Bu, jadi masalah. Yang masalah nih duit dikit, kan tak banyak. Iya benar. Baik pemirsa TPRI di mana berada. Kita tunggu kebersamaannya, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam dan pengendalian emosional di 0711 311 454. Dan pemirsa, mungkin Bu Prop ada sedikit kesimpulan buat rangkaian acara kita. Iya, terima kasih ya Najib, ibu-ibu yang saya hormati dan para pemirsa TPRI sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi apa yang bisa kita petik dari hari ini, bahwa sebenarnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sungguh mulia, bulan yang sangat banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Salah satunya yang saya sampaikan hari ini, bahwa bulan ini selain kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa meningkatkan potensi kita, dan salah satunya adalah kecerdasan emosional. Bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menempa diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Manusia yang memiliki kualitas kecerdasan emosional yang lebih baik. Tadi melalui pelaksanaan puasa dengan sebaik-baiknya, dan juga tentu tidak sekedar hanya berpuasa, tetapi juga bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan betul-betul. Artinya segala larangan kita hindari. Dan segala anjuran ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan. Dan hikmahnya sangat besar. Tadi selain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI. Beliau ini Rektor UIN Raden Patah Palembang. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Falah yang telah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Yaitu dari jam berapa dari rumah tadi? Dari jam 2. Tapi sebenarnya ngasar ya. Tidak bisa latar duduk sini tidak ada sembahyang asar. Dan juga terima kasih buat guru kami Ustazah Haja Ondiana SAG
Ustaz John Diana ini guru aku, Guru ngaji. profesor, guru ngaji. Cuman ya menaku jadi cek ini bukannya salah ustazah, salah murid. Kagak ujung mak man ustazah ini cek itu muridnya cek itu bukan salah ustazah, salah murid. Dan juga buat pemirsa TPRI di mana berada, tetap saksi ke acara Hikmah Ramadan selama bulan puasa, tentunya di TPRI TV Kebanggaan Kita, dari pukul 5 sampai ke merapatnya pukul 6. Dan selama rangkaian acara juga mungkin bisa nak bertanya-tanya kaget besok-besok kalau misalnya tak cover sehari ini karena nak tutup di 0711 311 454. Dan juga pemirsa TPRI selama rangkaian Hikmah Ramadan ini narasumbernya berbeda-beda. Temanya juga berbeda-beda, mungkin ada sebagian presenternya yang tidak berbeda-beda, ada kadang Yai Najib, kadang ketemu di orang lain. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah buat kami, dan masih kami tunggu kesaran dan kritiknya. Kalau ada kurang apa antar ke TPRI di tengah kota inilah Pak mudah ngarinya itu. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.